سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته إلى يوم الدين. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jamaah sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita patut bersyukur kepada Allah sebab Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk menikmati akhir bulan Rajab yang mulia ini. Akhir bulan yang penuh keberkahan, akhir bulan yang amal-amal ibadah diberikan pahala lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain. Dan kita semua berharap semoga amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah Azza wa Jalla melimpahkannya kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua nanti mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua nanti berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah materi kita hari ini tentang 7 pertanyaan Nabi Musa alaihissalam. Yang ini disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diriwayatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau suatu saat menyampaikan tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam sebuah hadis, ya, sa'ala Musa rabbahu an sitti khisalin. Nabi Musa bertanya kepada Rabb-Nya an sitti khisalin, tentang 7 perkara, ya. Tentang 7 hal. Karena yadunnu annaha lahu khalisah. Nabi Musa menyangka bahwa pertanyaan itu menjadi bagian dari dirinya. Wasabi'atu lam yakun Musa yuhibbuha. Dan yang ke-7, ya, jadi 6 pertanyaan Nabi Musa mengira itu buat dirinya. Yang ketujuh, Nabi Musa tidak menyukainya. Maksudnya berharap dan menyangka itu bukan bagian dari dirinya. Apa 7 pertanyaan itu? Yang pertama adalah ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, qala ya Rabbi ayyu ibadika atqa. Nabi Musa bertanya, wahai Rabb, siapakah hambamu yang paling bertakwa? Ya. Qala, Allah menjawab, alladzi yadhkuru wa la yansa, yaitu orang yang selalu ingat, ya, selalu zikir, selalu ingat kepada Allah, wa la yansa, dan dia tidak pernah lupa kepada Allah. Qala,
Bertanya lagi Nabi Musa yang kedua, fa ayyu ibadika ahda, siapa hambamu yang paling mendapatkan petunjuk? Qala alladhi yatba'ul hada, yaitu seseorang yang senantiasa mengikuti petunjuk. Ketika bertanya lagi, qala ayu ibadika ahkum, siapa hambamu yang paling adil? Qala alladhi yahkumun nas kama yahkumu li nafsi, yaitu yang memberi keputusan terhadap manusia seperti dia memberi keputusan untuk dirinya sendiri. Qala fa ayyu ibadika a'lam, yang keempat, siapa hambamu yang paling berilmu? Allah menjawab, alimun, seseorang yang berilmu, ya, la yashfa'u minal ilmi yajma'u ilman nas ila ilmihi, orang yang berilmu yang tidak pernah puas dari ilmu, yang menyatukan ilmu manusia dengan ilmunya. Qala, bertanya lagi, fa ayyu ibadika a'azz, siapakah hambamu yang paling mulia? Ya, qala alladzi idza qadara ghafara, yaitu yang ketika mampu membalas dia memilih untuk memaafkan. Qala, Nabi Musa bertanya lagi, fa ayyu ibadika aghna, siapa hambamu yang paling kaya? Allah jawab, alladzi yarda bima yu'ta, orang yang ridho atas apa yang diberikan kepadanya. Yang terakhir, Nabi Musa bertanya lagi, qala fa ayyu ibadika afqar, siapakah hamba yang paling fakir? Alladzi qala sahibun mangkusun, orang yang merasa serba kekurangan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita tahu Nabi Musa ini seorang nabi yang mulai sejak kecil. Mulai sejak kecil beliau itu ujiannya berat. Ya. Kenapa? Karena beliau Nabi Musa ini sejak dalam kandungan itu Raja Fir'aun sudah punya hukum yang mengatur bahwa semua anak-anak Bani Israel yang lahir harus dibunuh. Ini seorang nabi yang mulai kecil sudah ujiannya luar biasa. Dalam kandungan, situasi masyarakatnya seperti itu. Ibu-ibu yang hamil ketakutan, ya. Ibu-ibu Bani Israel yang hamil khawatir, ya. Bahkan ketika Nabi Musa lahir, Nabi Musa harus ditaruh di dalam apa ini? Kardus kotak itu ditaruh di Sungai Nil yang tidak dijamin keselamatannya. Kemudian dirawat oleh seorang raja yang pembunuh, ya. Seorang raja yang sangat kejamnya luar biasa, ya. Tidak ada orang paling buruk kecuali Fir'aun. Ketika nanti dewasa, Nabi Musa kemudian terusir dari negaranya. Akhirnya ketemu dengan siapa? Nabi siapa? Sebelumnya Nabi apa? Ketika kasih minum kambing, Nabi siapa? Shu'aib. Ya. Ujian terus menerus sampai ketemu Fir'aun, ya. Sampai kemudian harus, ya, membimbing Bani Israel yang luar biasa berat, ya. Nah, sehingga Nabi Musa ini menjadi salah satu
salah satu dari 4 ulul azmi, ya, salah satu dari 4 ulul azmi, ya. Nabi Rasul yang punya kekhususan luar biasa, punya kesabaran luar biasa dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasanya Nabi Musa ini kemudian ketika dia bertanya kepada Allah tentang 7 perkara, ya, yang dia bayangkan bahwa 6 itu miliknya dan 1 itu yang ke-7 Nabi Musa berharap tidak ada padanya. Kenapa? Karena Nabi Musa ini nabi yang luar biasa, yang luar biasa. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan Nabi Musa itu, ya. Dan yang Allah jawab itu adalah tentang sifat atau karakter dari seseorang yang ditanyakan oleh Nabi Musa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bukan menyebut orang, tapi Allah menyebutkan tentang sifat karakter seseorang, ya. Jawab rahimahullah. Nah, pertama adalah saat Nabi Musa bertanya, orang yang paling takwa, ayu ibadika atqa, siapa orang yang paling bertakwa? Nabi Musa berharap Allah mengatakan engkau wahai Nabi Musa. Nabi Musa berpikir, berangan-angan bahwa Allah akan mengatakan engkau wahai Nabi Musa orang yang paling bertakwa, ya. Karena ketika itu tidak ada orang paling baik memang kecuali Nabi Musa, yang beliau diangkat oleh Allah sebagai Nabi Rasul buat Bani Israel. Tapi Allah kemudian mengatakan orang yang paling takwa adalah orang yang selalu ingat kepadaku dan yang tidak pernah lupa. Ini artinya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalau Allah menyebut Nabi Musa orang yang paling takwa, maka tidak akan ada orang yang berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat ini adalah agar semua orang, ya, itu punya cita-cita untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, dan semua orang punya peluang untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, ya. Semua orang punya kesempatan untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Allah katakan kepada Nabi Musa, Allah tidak sebut Nabi Musa engkau yang paling takwa, tetapi yang selalu ingat kepadaku dan yang tidak pernah lupa. Itu artinya insya Allah ibu-ibu yang berbahagia, termasuk kita, insya Allah bisa menjadi orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala jika kita berusaha untuk selalu ingat kepada Allah, ya, dan menghindarkan diri dari melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman, ya, di dalam surat Al-Ahzab, ayat 41 sampai 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha
Fasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, ya. Zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Surat Al-Ahzab 41 sampai 42. Jadi ibu-ibu rahimahullah, terkait dengan amalan zikir itu Allah katakan zikron kathiro, berzikir sebanyak-banyaknya. Artinya apa? Allah sesungguhnya ajarkan kepada kita, lisan ini hendaknya selalu menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya, diulang-ulang, agar kita bisa menjadi orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah rahimahullah, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau yang paling banyak berzikir kepada Allah, dan kita insya Allah diberikan amalan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memudahkan kita untuk menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah, paling dekat kepada Allah dengan cara zikir, dengan cara berzikir. Kalau hari ini ada orang ingin dekat dengan penguasa, dia perlu punya jabatan tinggi, atau dia perlu jadi orang kaya raya. Tapi untuk menjadi orang yang paling dekat kepada Allah, Allah kasih kesempatan semua orang sama. Orang kaya bisa menjadi paling bertakwa dan dekat kepada Allah ketika dia suka zikir kepada Allah. Begitu pula orang yang miskin. Jadi semua orang, ibu-ibu, punya peluang yang sama dalam status sosial apapun, dalam kondisi bagaimanapun. Orang sehat bisa bertakwa kepada Allah dengan cara banyak berzikir, termasuk orang yang sakit, separah apapun sakitnya, seberat apapun sakitnya, bisa menjadi orang yang paling bertakwa dekat kepada Allah ketika dia banyak berzikir. Maka ini pentingnya kita berzikir kepada Allah dan banyak-banyak berzikir, dan sampai Allah katakan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Jadi pagi petang salah satu waktu yang penting, ya, untuk kita berzikir kepada Allah, karena pagi hari itu seringkali orang sibuk urusan awal dunianya. Maka diingatkan untuk zikir supaya mengawali hidupnya dengan ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula sore hari, ya, kita dianjurkan untuk zikir pagi petang, ya, zikir pagi petang. Maka ibu-ibu rahimahullah, hendaknya kita semua, ya, bisa istiqomah, Mungkin, mohon maaf, di rumah kita ada buku zikir pagi petang kecil itu. Pastikan kita di rumah ada itu. Atau misalnya Bapak Ibu ini, mungkin di HP kita ini ada aplikasi zikir pagi petang, atau zikir pagi petang yang biasa dikirim di grup-grup WA. Kita pastikan itu kita simpan, kita bintangi, supaya sewaktu-waktu bisa kita buka. Karena Ibu rahimahullah, mungkin kita hafal, ya, tapi kadang-kadang untuk bisa lebih meresapi, menghayati itu, kadang-kadang kita perlu membacanya, ya, Maka jamaah rahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ini pentingnya kita selalu istiqomah dengan amalan zikir. Ya. Dalam ayat yang lain Allah menyampaikan ya, tentang fadilah orang yang zikir. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ, laki-laki yang banyak menyebut nama Allah. Dan Allah sebut perempuan dengan sebutan khusus. وَالذَّاكِرَاتِ, perempuan yang juga banyak zikir. A'addallahu lahum, Allah telah menyediakan untuk mereka maghfiratan wa ajran 'aziman, ampunan dan pahala yang besar. Jadi ibu rahimahullah, ketika kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah, di samping ada zikir misalnya istighfar ya, atau sayyidul istighfar, ada pula zikir yang di situ tidak ada permohonan ampun kepada Allah, tetapi fadilahnya bisa menghapuskan dosa ya. Jadi untuk kita mendapatkan ampunan Allah, dosa kita diampuni Allah, tidak hanya zikir yang mengandung kalimat mohon ampun, Astaghfirullah wa atubu ilaih, atau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu zikir sayyidul istighfar yang ada kalimat mohon ampun kepada Allah. Tapi ada zikir pula yang tidak ada kalimat mohon ampun kepada Allah, tapi fadilahnya bisa menghapuskan dosa. Ingat ibu, zikir apa? Zikir apa? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi berapa kali? 100 kali. Bayangkan, Nabi sampaikan siapa yang baca subhanallah wa bihamdi 100 kali, dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi di samping zikir yang kita benar-benar mohon ampun kepada Allah, ada zikir nggak perlu mohon ampun, tapi dengan itu dosa kita diampuni Allah. Maka kalau seseorang dosanya diampuni oleh Allah, ya, dan dia mendapatkan pahala yang besar, pastilah dia menjadi orang yang paling dekat, paling takwa kepada Allah. Jadi kenapa zikir itu bisa menjadikan seseorang bertakwa kepada Allah dan paling takwa? Karena dengan zikir itu dosa kita diampuni dan kita mendapatkan pahala yang besar, ajron azimah. Ya. Maka ibu pastikan kita zikir. Dan bayangkan dulu ya, Allah biasanya ketika menyebut dengan sebutan seorang lelaki, biasanya itu mencakup juga perempuan. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai laki-laki beriman. Maksudnya di dalamnya juga perempuan. Tetapi untuk zikir ini Allah juga sebutkan perempuan dengan kalimat khusus, ya, wadzakirati, untuk diingat bagi semua ibu-ibu agar banyak berzikir kepada Allah. Karena suatu saat ibu-ibu boleh jadi terhalang untuk membaca Al-Quran sebagai salah satu cara kita zikir, ya. Tidak bisa pegang Al-Quran karena sedang haid. Maka seorang wanita sedang haid, dia diperbolehkan tetap untuk zikir kepada Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah, ya. Sehingga jangan sampai ada seorang wanita ketika kondisi haid
dia berhenti sama sekali dari zikir. Sebab wanita ketika dia haid, dia misalnya tidak boleh pegang Al-Quran, ya, dia tidak bisa lagi sholat sebagai zikir terbaik, ya, maka Allah kasih kesempatan dengan cara berzikir tanpa sholat, berzikir tanpa membaca Al-Quran, ya. Dan Nabi SAW menyampaikan, Aisyah menyampaikan tentang Nabi, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir mengingat Allah pada setiap waktunya, setiap saat, ya, setiap saat. Jadi Nabi tidak pernah berhenti kecuali zikir. Lisannya tidak pernah berhenti bicara kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Setiap saat, setiap waktu. Aisyah tahu bahwa Nabi dimanapun selalu zikir, lisannya selalu zikir, bibirnya selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka tentu kita harus lebih, ya, daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghiasi hidup kita, waktu kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sampaikan dalam surat Al-Jumu'ah, ya, wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Surat Jumu'ah ayat 10. Dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Jadi lagi-lagi ketika Allah menyebutkan zikir, itu kalimatnya sebanyak-banyaknya. Ada zikir istighfar sehari 1 kali, tapi kita bisa berzikir lebih dari itu, mungkin sebanyak-banyaknya, mungkin 1000 kali, mungkin 1 jam, mungkin 2 jam, mungkin selama kita perjalanan dari rumah ke sini kita zikir, ya. Mungkin di rumah kita aktivitas kita zikir. Intinya Allah perintahkan kita berzikir sebanyak-banyaknya, ya, agar kita beruntung. Dan di antara fadilah zikir yang lain adalah membuat ketenangan hati, ya. Membuat ketenangan hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ya. Yaitu orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram, menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Jadi ibu, kalau lagi ada masalah, bingung, cemas, gelisah, zikir. Kalau ada problem dari manapun, tidur nggak bisa, zikir. Kalau pikiran lagi kacau, zikir. Karena kalau seseorang pikirannya lagi gelisah, lagi sedih, tidak zikir, mohon maaf ya, disitulah salah satu pintu masuk jin. Salah satu pintu masuk jin adalah ketika orang sedih, orang susah, stres. Pintu masuk jin. Caranya adalah dengan berzikir, membentengi diri, ya. Jadi berakhir, ini pentingnya zikir, ya. Jangan sampai kemudian kita begini, hati sering kalau bukan kurang piknik, tapi kurang zikir, ya. Ada banyak orang kalau galau disuruh healing, disuruh rekreasi, disuruh piknik. Tapi resep kita dari Allah, hati sering galau itu bukan karena kurang piknik, tapi kurang zikir. Apalagi di bis-bis, Bu. Ini tulisan di bis ini, ya. Bayangkan tulisannya, selamatkan anak bangsa dari bahaya kurang piknik.
Itu mitos. Jadi orang itu ketika ingin travelnya lari sampai segitu, ya, selamatkan anak bangsa dari bahaya Quran, piknik. Sampai segitunya, naudzubillah min dzalik. Jadi kalau kita gelisah, solusinya bukan rekreasi, tapi zikir kepada Allah. Karena ibu silakan gelisah, sedih, rekreasi, pulang Tambah susah. tambah sedih lagi, duitnya habis. Capek. Jadi zikir kepada Allah tidak perlu uang banyak, tidak perlu pergi jauh, ya, tidak perlu berlelah-lelah, duduk yang tenang di tempat yang tenang, zikir kepada Allah, hati tentram, ya. Dan ini resep terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang paling mendapatkan petunjuk. Fa'ayyu ibadika ahda. Siapa yang paling mendapatkan petunjuk? Allah katakan orang yang mengikuti petunjuk, ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi-lagi Allah tidak katakan engkau Nabi Musa yang paling mendapatkan petunjuk, bukan. Tetapi Allah katakan siapa saja yang mengikuti petunjuk, dialah orang yang mendapatkan petunjuk. Bahaya, sesungguhnya di hidup kita ini banyak rambu-rambu yang mengarahkan kita ke segala penjuru, ke segala tempat, ke banyak tujuan. Dan ketika itulah kemudian kita disuruh untuk memilih, ya, disuruh memilih petunjuk mana yang akan menyelamatkan kita, ya, petunjuk mana yang akan membuat kita bahagia. Maka Allah menyampaikan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Jadi kalau hidup ingin tidak sesat, tidak celaka, hanya satu, mengikuti petunjuk Allah, mengikuti petunjuk dari Al-Quran, mengikuti petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu-ibu rahimahullah, salah satu doa yang paling sering kita baca yaitu doa ihdinas siratal mustaqim, ya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi betapa pentingnya petunjuk itu, sehingga kita sehari mengulang minimal 17 kali. Maka ibu ketika baca Al-Fatihah di sholat kita, dan salah satunya sampai di ayat ini, maka hati ini, pikiran kita juga harus benar-benar ada rasa minta kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Jangan sampai lisan ihdinas siratal mustaqim tapi hati lalai, tapi pikiran kosong. Maka ini pentingnya ketika sholat itu kita khusyuk, benar-benar khusyuk, agar doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa yang lain adalah Qulillahumma inni as'alukal huda wassadat. Ucapkanlah doa, bacalah doa, ya Allah, kami minta kepadamu petunjuk dan kebenaran. Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, petunjuk itu menjadi sangat penting di dalam kehidupan kita kalau kita ingin selamat, ya. Karena di sekeliling kita ini banyak bisikan, ya.
banyak godaan, banyak informasi masuk kepada kita. Dulu ketika belum ada medsos, tahunya kita mungkin buku, ya. TV pun mungkin hanya TVRI. Sekarang sudah bukan jutaan, miliaran informasi bisa masuk kepada kita. Dan Ibu rahimahullah yang sampai hari ini adalah ketika kita ini ya, bermedsos, terutama WA, usahakan kita ini ada satu atau dua nasihat yang setiap hari kita renungkan, dan jangan terlalu banyak buka grup-grup hanya sekedar dibaca. Sesungguhnya setiap hari kadang-kadang di grup WA itu bisa muncul tulisan ada 10, 20 sampai ratusan. Tapi sayangnya kemudian karena terlalu banyaknya itu tidak satu pun kebaca. Karena nggak kebaca, belum mustahil kita mendapatkan nasihat yang baik. Maka ibu ya, usahakan kita itu setiap hari dari sekian banyak grup itu ada satu khusus yang bismillah saya ingin memahami ini, baca ini, menghayati ini. Ini penting, ya. Karena sudah terlalu banyak, dan akhirnya nggak manfaat, hanya sekedar lewat, bahkan baca pun enggak, dilihat judulnya dong, lewat, dilihat siapa yang ngirim, lewat gitu ya. Dan itu kemudian juga menghabiskan waktu kita. Gak boleh bilang saya itu kemarin bikin grup, saya bikin grup baru. Saya bikin grup namanya Komunitas Keluarga Sakinah. Grup itu saya setel, hanya saya yang bisa ngirim pesan. Setel. Ada tanya, Ustaz, kenapa kok di setel begitu? Saya bilang, sudah terlalu banyak grup-grup yang isinya semua orang bisa nge-share. Ini saya buat begitu supaya sehari saya nge-share satu, itu manfaat bisa dibaca, direnungkan. Itu yang kita alami. Udahlah, saya yakin ibu kalau ada 10 grup dibaca semua kayak yakin. Nggak yakin ya. Hanya dia aja ya, lewat dia. Dan itu kemudian menghabiskan waktu juga. Saya aja paling seminggu sekali baru tak daily. Karena nggak sempat gitu. Ya. Ini pentingnya. Jadi supaya petunjuk itu, nasihat itu manfaat buat kita. Karena terlalu banyak hari nasihat, terlalu banyak hari ini kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan di samping keburukan. Ya. Maka sekali lagi penting untuk mendapatkan jalan petunjuk yang baik. Ya. Maka ya, nasihat Allah, dan ini penting buat kita hari ini. Ya. Surat Az-Zumar, alladzina yastami'una al-qawla, orang yang mendengarkan perkataan, apapun perkataannya, fayattabi'una ahsanah, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Orang yang mendapatkan utama di sini, orang yang mendengar banyak ucapan, banyak nasihat, banyak kalimat, banyak ajakan, banyak bisikan, fayattabi'una ahsana, lalu mengikuti apa yang paling baik. Ulaikal ladzina hadahumullah, mereka itulah orang yang telah diberi Allah petunjuk. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah orang yang mempunyai akal. Jadi Allah sampaikan ibu-ibu, seorang muslim itu dia pasti akan mendengar banyak informasi, apalagi hari ini puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Ya. Begitu mudah semuanya hadir di depan kita. Dulu para ulama cari satu hadis jalan berhari-hari. Untuk satu hadis jalan
berpuluh-puluh kilometer. Untuk satu hadis berlelah-lelah luar biasa. Hari ini duduk manis, ya, puluhan hadis hadir, ribuan hadis hadir, gitu. Tapi sayangnya tidak banyak manfaatnya. Ya, maka Allah katakan orang yang mendengar perkataan, orang yang mendapatkan banyak nasihat, banyak informasi, lalu mengikuti apa yang paling baik, itulah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Ya. Bukan hanya sekedar mengikuti, tapi mengikuti yang paling baik. Bukan sekedar ikut, tapi mengikuti yang paling baik. Maka ibu rahimahullah, dalam hidup ini, Bu, ya, satu, ketika banyak rambu-rambu atau minimal dua ada di depan kita, maka kita harus tahu mana yang benar dan mana yang salah. Di sini butuh ilmu, di sini butuh ilmu. Ya. Harus ngerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak, mana yang menuju surga, mana yang neraka, mana yang bahagiakan, mana yang mencelakakan. Harus tahu. Yang kedua adalah jangan pernah mengikuti orang sebanyak apapun kalau ternyata salah. Ya. Walaupun mau misalnya pesta pora gratis, ya, dengan banyak orang, kalau ternyata salah, dosa, tinggalkan. Walaupun yang hadir mayoritas orang, paling banyak orang, jangan pernah diikuti kalau kita tahu itu salah. Ya, tetap. Yang kedua, ya, mungkin ketika kita memilih jalan berbeda dan benar, kita sendirian, tidak ada masalah, yang penting benar masuk surga. Mungkin kita diolok-olok orang karena sendirian, aneh, tidak ada masalah, yang penting benar masuk surga. Mungkin ada orang mencaci maki kita karena sendirian, aneh, gak lazim, gak biasa, tapi ketika benar, istiqomahlah, yang penting masuk surga. Jadi berapa ya? Punya prinsip tegas, berani sendirian, yang penting benar. Kenapa? Karena banyak yang salah jalan tapi merasa tenang, karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Jadi beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Jadi berarti ya, kalau ada data nasihat, petunjuk, ketika itu baik, terimalah. Jangan sampai kita nggak paham. Jangan sampai nggak paham. Jangan sampai kemudian kita termakan oleh informasi yang kelihatan bijak tapi nggak benar. Contohnya berarti ya, dicontoh. Pernah dia terkut ini. Ini diterkut. Siap, ini foto dia terkut. Tulisannya, bayangkan ya, kita bacakannya. Neraka bukan urusan, surga belum tentu jadi tempatmu. Kalimat akhirnya apa? Jangan suka urusin urusan orang lain. Kelihatan bijak, kelihatan orang berilmu, kelihatan kalimatnya indah, tapi menyesatkan. Kalimat menyesatkan ini, itu kabar wanita, kan tutup mulut, tutup aja. Ini sesungguhnya adalah gambaran seseorang yang tidak mau menerima nasihat. Ini gambaran kalimat orang yang sombong, angkuh, tidak mau bernasihat. Dia mengatakan begini, dia, walaupun saya nggak jilbaban, saya belum tentu masuk neraka. Gitu. Walaupun engkau jilbaban, engkau belum tentu masuk surga. Walaupun engkau ngomongnya baik,
engkau belum tentu masuk surga. Walaupun aku maksiat, aku belum tentu masuk neraka. Ini kelihatannya bijak tapi menyesatkan gitu. Naudzubillah min dzalik. Maka hati-hati Bu ya. Dan ini kamu tuh di truk itu banyak Bu. Sangat. Ini bahaya ini. Dan ini kalau anak-anak yang nggak punya ilmu, wah, ini orang bijak ya. Ini orang tawadhu gitu. Wah, ini luar biasa orang berilmu ini kalimatnya gitu. Padahal menyesatkan. Dan itu yang pernah diingatkan oleh Nabi SAW dalam sabda beliau, ya, kalimat yang paling Allah benci adalah ketika seseorang menasihati temannya, nasihatnya ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, namun dia menjawab, urus saja dirimu sendiri. Benar itu ya. Orang nasihati kita belum tentu masuk surga ya. Tapi nasihat itu tanda orang cinta kepada kita. Walaupun kadang-kadang nasihat itu walaupun pedes, ya, pedes. Tapi boleh jadi pedes itu manfaat buat kita. Itu ya, ini penting. Jangan sampai kita menjadi orang yang dengan ucapan kita paling dibenci Allah. Ada mengatakan, oh sok alim, boleh, sok suci, sok mulia, sok jadi ustazah gitu. Hari itu naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi hari berarti ini kalimat-kalimat yang membahayakan. Maka berarti ada sebuah kalimat indah untuk menjawab di tulisan di apa itu truk tadi itu. Nerakamu memang bukan urusanmu dan surga belum tentu jadi milikku. Tapi mengajakmu dalam kebaikan adalah kewajibanku. Ini penting. Jadi kalimat-kalimat begitu perlu direnungkan, dihayati, dan kita bisa mencari jawaban yang tepat. Ya. Sekali lagi, nerakamu memang bukan urusanku dan surga belum tentu jadi milikku. Tapi mengajakmu dalam kebaikan adalah kewajibanku. Jadi kita punya kewajiban mengajak sebanyak-banyaknya orang menuju surga, walaupun kita belum tentu masuk surga. Tapi mudah-mudahan dengan kita mengajak orang masuk surga, suatu saat kita akan diberikan syafaat oleh teman-teman yang kumpul dengan kita dalam kebaikan. Ya, itu harapan. Bagian yang berikutnya adalah yang ketiga, siapa orang yang paling adil? Ya. Nabi Musa seorang nabi, utusan Allah, orang istimewa. Dia berharap dia dikatakan orang yang paling adil. Tapi Allah jawab tidak begitu. Allah katakan orang yang memberi keputusan terhadap manusia seperti dia memberi keputusan untuk dirinya sendiri. Itu orang yang paling adil. Jadi misalnya bagian kalau ada orang salah, ya kita tidak boleh memarahinya. Sebagaimana kalau kita salah, kita tidak ingin dimarahi. Ya. Kalau orang salah, dia ingin dimaafkan. Sebagaimana kita ingin dimaafkan. Itu berlaku adil. Ya. Maka ini menjadi penting renungan buat kita, ya, karena zaman hari ini di negeri kita ini kayak begini kemarin, ya. Hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, ya. Kayak jarum pendul, jarum pendul. Nah, itu mau bilang dari. Ya. Maka Islam itu ajaran yang sangat indah, luar biasa, istimewa.
Sampai Allah katakan tentang adil itu di dalam Al-Quran, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu, bayangkan, terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Bayangkan, karena tabiat orang itu kalau benci tidak adil, kalau nggak suka zalim. Itu tabiat orang. Maka Allah ingatkan, walaupun ada kebencian, jangan sampai berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Ya. Jadi Islam luar biasa ini, Islam ini indahnya, Masya Allah, luar biasa. Ya. Maka termasuk dalam urusan paling sederhana yang dia di keluarga kita. Namun dari itu ya, suami kita suatu saat salah, ya. Suami ingin dimaafkan, sebagaimana suatu saat kita ketika salah ingin dimaafkan. Ya, anak-anak kita suatu saat salah pasti minta dimaafkan. Sebagaimana orang tua juga tidak sempurna, suatu saat khilaf sama anak juga berharap dimaafkan oleh anak-anak. Ya. Maka ini penting berlaku adil. Ya. Kita menghukumi orang sebagaimana kita ingin menghukumi diri kita sendiri, itu adil. Ya. Nah, Ibu rahimahullah, karena hari ini keadilan itu sesuatu yang sangat sulit, ya, sangat sulit. Sampai ada kalimat no viral, no justice. Bayangkan, no viral, no justice. Kalau tidak viral, tidak ada keadilan. Segitunya negeri kita ini. Nauzubillah, ya. Ketika persoalan semakin berat, ya, nauzubillah. Ya, bilang ya. Sampai Nabi mengatakan ya dalam hadisnya, amma ba'du, mengatakan, sesungguhnya telah membinasakan umat sebelum kalian. Ketika di antara orang-orang terpandang yang mencuri, mereka dibiarkan tidak dikenakan hukuman. Namun ketika orang lemah yang mencuri, mereka diwajibkan dikenakan hukuman had. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, Nabi bersumpah, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, aku akan memotong tangannya. Bayangkan, tidak ada pemimpin manusia paling sempurna dalam ucapan dan tindakannya yang paling konsisten kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan kita jumpai ucapan beliau dulu dengan sekarang berbeda. Tidak ada. Tidak ada yang istilahnya pincang-pincang, tidak ada. Konsisten dengan semua ucapannya. Ya, itu yang dilakukan aku. Sekarang tidak itu aja. Ya, pencuri sandal hukuman 5 tahun. Ya. Korupsi. Siapa ini? Gak usah tahu orangnya. Makanya tak tutupi. Ada orang korupsi 12,58 M dan 2,35 juta US dollar. Hukumannya 4,5 tahun. Mencuri sandal 5 tahun. Miliaran dan jutaan dolar 4,5 tahun. Negeri kita ini. Alhamdulillah, ini yang terjadi hari ini. Ya, mudah-mudahan segera dapat pemimpin yang baik, insyaallah. Ini doa kita semua, mendapatkan pemimpin yang baik, yang jujur, yang amanah, yang bisa menjadi teladan demi Allah. Demi Allah, ini harapan orang-orang baik, harapan orang-orang mulia, harapan orang-orang hatinya bersih, harapan orang-orang taat kepada Allah. Itu selalu ingin pemimpin yang baik. Ya. Nah, berdoa kepada Allah kita semua, Ibu ya. Ini tinggal berapa hari ini? Tinggal 7 hari, sepekan, persis itu. Nah, Ibu ya, tinggal sepekan.
Ya, saya. Ibu-ibu semuanya doa sama Allah. Ketika tahajud minta pemimpin yang baik. Nanti waktu-waktu mustajab ketika turun hujan doa sama Allah. Doa sama Allah. Minta sama Allah. Antara adzan iqamah minta sama Allah. Dalam situasi apapun, terutama yang mustajab, 7 hari ini banyak berdoa. Semoga Allah kita kasih pemimpin terbaik. Tidak ada yang mustahil jika Allah berkehendak. Kun fayakun. Kun fayakun jadi. Walaupun gak ada duit. Perang Badar jumlah umat Islam 300, musuh 1000 lebih, menang. Ya, bisa menang. Tidak ada mustahil. Maka minta kepada Allah doa sungguh-sungguh supaya Allah ijabah. Kita berharap. Oke, yang keempat, ya, siapa orang yang paling berilmu? Ya. Nabi Musa berharap dia disebut orang paling berilmu karena dia pemimpin Bani Israel. Karena dia pemimpin Bani Israel. Tapi Allah katakan apa? Orang berilmu, orang yang tidak pernah puas dari ilmu, yang menyatukan ilmu manusia dengan ilmunya. Maksudnya orang yang selalu berusaha mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Karena orang itu semakin berilmu, dia merasa semakin banyak yang belum dipahami. Ya, semakin banyak yang belum dia mengerti. Ya, merasa semakin mencari ilmu, kelihatan semakin bodohnya. Ya. Dan kemudian ketika dia mencari ilmu, juga membuatnya tawadhu, rendah hati, karena dia tahu ada banyak orang lain yang juga punya ilmu. Ya. Sehingga tidak sombong dengan ilmunya, tidak angkuh dengan ilmunya, tidak merasa mulia dengan ilmunya, tidak merasa paling pintar dengan ilmunya. Allah menyampaikan, wa fawqa kulli dzi ilmin alimun. Dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu adalah yang maha mengetahui. Maka tidak boleh sombong dengan ilmu. Jadi ilmu itu harus menjadikan kita semakin tawadhu, semakin rendah hati, karena merasa ilmu kita semakin sedikit. Karena salah satu yang bisa menyebabkan orang sombong di samping harta adalah ilmu. Ya. Inna lil ilmi tughyana ka tughyanil mal. Sesungguhnya ilmu memiliki keangkuhan sebagaimana keangkuhan harta. Sebagaimana keangkuhan harta. Ya. Maka kalau sudah ngaji, ngerti, hati tetap tawadhu. Semakin sering ngaji, semakin tawadhu. Semakin banyak ngaji, semakin tawadhu. Dan orang yang paling banyak ngaji, dia akan paling tawadhu. Ya, tidak merendahkan siapapun. Ya, tidak meremehkan siapapun. Karena kalau kemudian kita sombong dengan ilmu, kita angkuh dengan ilmu, kita ujub dengan ilmu, nanti kita bisa ketularan penyakitnya korun. Ya. Innama utituhu ala ilmin indi. Korun berkata, sesungguhnya aku diberi harta kekayaan ini tiada lain karena ilmu yang ada padaku. Surat Al-Qasas 78. Jadi korun itu Allah tenggelamkan di bumi karena sombong dengan ilmu.
yang dia menyangka bahwa kekayaannya itu karena ilmu. Jadi kalau orang sudah sombong dengan ilmu itu dia akan mendekati sifat korun yang seluruh hartanya Allah benamkan di bumi. Sehingga hari ini kalau kita menemukan harta di dalam bumi, kita sebut harta karun. Padahal korun dulu hidupnya di Mesir sana. Untuk mengingatkan kita gitu, sesungguhnya untuk mengingatkan kita jangan sampai sombong kayak korun, sombong punya kekayaan besar karena dengan ilmunya. Maka kita diperintahkan berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, dan aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jangan sampai sombong dengan ilmu kita. Nanti sebagaimana Musa kemudian dia merasa berilmu, lalu kemudian ketemu Khidir, kelihatan kalau dia bodohnya. Kita juga begitu, jangan sampai mudah sombong dengan ilmu kita. Yang kelima, orang yang paling mulia. Siapa itu? Yaitu orang yang ketika mampu membalas, dia bisa balas, dia kuasa balas, dia punya kemampuan balas, dia malah memilih untuk memaafkan. Itu orang paling mulia. Jadi kalau ingin jadi orang paling mulia, punya kemuliaan terbaik, maka saat ada orang menyakiti kita, kita bisa balas, kita maafkan. Ada orang mendolimi kita, kita bisa balas, kita maafkan. Ada orang menfitnah kita, kita bisa balas, kita memaafkan. Dan Allah menyampaikan, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka tiba-tiba orang yang di antaramu dan antara dia ada permusuhan, sehingga terjadi fitnah, mungkin kezaliman, mungkin menyakiti, mungkin sehingga permusuhan, karena dibalas dengan kebaikan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Ya, jadi kalau ingin ada permusuhan lalu hilang sehingga menjadi persahabatan dan teman setia, maka harus membalas keburukan dengan kebaikan. Dan orang yang paling membutuhkan balasan kebaikan dari kita atas semua keburukannya adalah keluarga kita. Ya, ya. Ibu rahimahullah, ini terutama di keluarga rumah tangga itu seringkali saya dapati, namun si laki-lakinya ngomong kasar, lalu istrinya balas kasar. Si suaminya di rumah diam, pulang diam, nggak ngomong. Isi lalu nggak mereka suaminya. Seringkali balas dendam begitu, balas dendam. Nggak udah. Ibu dokter berkali-kali saya sampaikan ya. Ya, ini kaidahnya. Kebaikan dibalas keburukan, itu namanya zalim. Ya, tolong ya. Kebaikan dibalas keburukan, itu namanya zalim. Keburukan dibalas keburukan, itu namanya dendam.
Keburukan dibalas keburukan itu namanya dendam. Kebaikan dibalas kebaikan itu biasa. Yang luar biasa, keburukan dibalas kebaikan. Dan kebaikan itu tidak sama dengan keburukan. Tadinya wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, tidak sama kebaikan dan keburukan. Ya. Maka berbuat baik, ya, memaafkan, mengikhlaskan, ya, itu akan menjadikan kita orang paling mulia, paling mulia. Oke, kemudian yang kedua, ya, orang yang paling kaya. Fa'ayyu ibadika abana, Allah katakan orang yang ridho atas apa yang diberikan kepadanya. Orang yang ridho atas apa yang diberikan kepadanya, itu orang yang paling kaya. Nabi menyampaikan laisal ghina an kathratil arad walakinal ghina ghina nafsi. Kekayaan tidaklah diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Ini penting buat kita. Kekayaan sesungguhnya tidak diukur banyaknya harta, bagusnya mobil, mewahnya rumah, bertumpuk-tumpuknya uang, bagusnya pakaian kita. Tetapi kekayaan yang hakiki yang sesungguhnya adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis Bukhari Muslim. Oke. Nabi menyampaikan, ridhoilah apa yang telah Allah bagikan kepadamu, niscaya kamu tergolong orang-orang paling kaya. Jadi kalau pengen jadi orang paling kaya, caranya ridho dengan pemberian dari Allah. Dalam hadis yang lain menyampaikan, idza kunta dza qalbin qaruhin fa anta wa fi butunya sawa'un. Ini ada nasihat, bukan hadis ini. Ini ucapan Imam Syafi'i. Bila engkau memiliki hati yang qanaah, maka engkau dan pemilik dunia yang kaya raya adalah sama. Karena rasa kaya itu ada di dalam hati. Miskin itu berawal dari mata. Kenapa? Lihat orang hartanya banyak dari mata, lalu melihat dirinya tidak punya apa-apa. Itu orang dari mata. Nanti hadirnya di hati. Ya. Jadi kalau pengen merasa kaya, cukup dengan hati yang qanaah. Cukup dengan hati yang qanaah. Dan hadis yang lain, nasihat yang menyampaikan, qanaah adalah ridho atas pemberian Allah, sehingga seseorang selalu merasa cukup, jiwanya kaya, dan dadanya lapang. Oleh karena itu para ulama mengibaratkan bahwa orang yang hatinya qanaah, maka antara dirinya dengan raja di dunia adalah sama. Jadi kalau ingin menyaingi raja yang kaya raya, qanaah cukup. Qanaah cukup. Ya. Ya. Karena semua kita juga tujuan akhirnya pengen masuk surga. Surga itu mahal, iya. Tapi semahal-mahalnya surga bisa dimiliki orang paling miskin, semiskin apapun. Mobil mahal hanya bisa dimiliki orang yang punya duit banyak. Tapi surga itu terlalu mahal, lebih mahal daripada
kekayaan, perhiasan, harta di dunia sebanyak apapun. Tapi Allah katakan walaupun surga itu sangat mahal, bisa dimiliki oleh orang paling miskin. Jadi gak usah khawatir dengan kondisi kita hari ini, semiskin apapun, yang penting kita nanti berusaha bisa masuk surga. Itu intinya begini. Maka biasa saja hidup dilihat harta. Maka apa saya ceritakan tuh kisahnya Abdullah bin Auf. Ya, pernah ingat kisahnya Abdullah bin Auf? Masya Allah, orang paling kaya raya, paling kaya raya. Saking kayanya, khawatir masuk surga paling akhir. Yang paling pertama masuk surga siapa? Orang paling miskin. Jadi di antara kita yang paling masuk surga duluan siapa? Yang paling miskin. Yang paling miskin, yang kesini jalan kaki, ya. Yang jilbabnya cuma mungkin 2-3 di rumah, ya. Yang rumahnya mungkin hari ini bocor-bocor, ya. Yang mungkinnya makan di rumah mungkin sama nasi sama tempe kerupuk, ya. Yang mungkin nggak pernah healing ke mana-mana. Itu nanti yang masuk surga paling awal. Maka enak saja, dia dunia itu biasa saja, biasa saja. Ya. Oke, yang keberapa ini? Yang ke-7 terakhir saja ya. Orang yang paling fakir. Siapa orang yang merasa paling fakir? Yaitu orang yang merasa serba kekurangan. Ya. Merasa serba kekurangan. Padahal nikmat Allah itu sangat banyak. Nikmat Allah sangat besar. Bahkan Allah katakan jika engkau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, mustahil engkau menghitungnya. Mustahil engkau menghitungnya. Bagian ibu-ibu ada hidupnya lebih susah dari ini? Gak ada tuh? Gak ada. Gak ada ibu-ibu yang hidup lebih susah dari beliau, dari orang ini. Artinya kalau lihat urusan dunia, lihat orang yang lebih rendah dari kita, biar timbul rasa syukur, ya, tidak merasa kurang. Lihat orang yang lebih susah dari kita. Kalau rumahnya bocor, lihat mereka yang rumahnya ditutup. Ya, jika di rumah makan hari dengan tempe, lihat ada yang makannya antri. Ya, bayangkan begitu. Dan mereka ini ibu-ibu ya, tidak pernah minta kepada Allah lahir di negeri miskin. Tiba-tiba lahir di dunia negerinya miskin. Tiba-tiba lahir bapak ibunya miskin. Tiba-tiba lahir tanah sekelilingnya kering. Tiba-tiba lahir semuanya miskin. Ya Allah. Sedangkan kita ya, tiba-tiba lahir bapak ibu tidak punya apa-apa. Iya banyak. Lahir bapak ibu tidak punya rumah ini. Lahir negeri kita subur. Bayangkan kamu tadi sebut, jika seandainya ibu-ibu lahir di sini, mungkin hari ini nangis, ya. Kalau punya anak-anak, jangan punya anak-anak, gitu ya, berapa itu? 8 ya. Kondisi miskin, nangis tiap hari begini. Nah, maka bersyukurlah kepada Allah, ya, bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, ya, hari ini bisa makan. Alhamdulillah ya Allah bisa minum. Ya Allah. Bisa tidur dulu bocor, nggak usah mengeluh. Apa tuh boleh? Mohon maaf, saya marah-marah sama suami, jangan. Ya. Rumah bocor, rumah sempit, ada rumah kan? Rumah kontrak, ada rumah. Ya, kontrak mau habis, pindah lagi tempat yang lain. Ya, masih banyak solusi kita. Mereka susah, tidak ada kontrakan. Mereka hanya bisa begitu. Itu yang mereka alami hari ini. Bahkan di Palestina sekarang, lebih berat dari ini.
maka syukurilah. Ya, Allah menyampaikan bahwa ya. Seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu ia menginginkan 2 lembah lainnya. Pasti. Sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya. Sama sekali tidak akan pernah puas selain tanah. Mati dulu. Ya, hanya kematian yang bisa memuaskan diri. Namun Bu ya, di depan kita sudah banyak contohnya. Mohon maaf. Sudah banyak contohnya. Yang paling kelihatan, namun dulu. Ya. Jadi kepala negara 1 periode, dapat 2 periode. Pengen 2 periode. Gak berhasil. Dunia begitu. Nanti ada yang jadi cucunya. Menantu. Dunia begitu. Jadi walaupun sudah jadi penguasa 10 kali, pengen 11 kali. Udah 20 kali, pengen 21 kali. Sifat manusia. Maka walaupun kita hari ini minum air putih, disyukuri, alhamdulillah. Nikmat Allah luar biasa. Hari ini banyak orang di Palestina untuk air minum susah. Disyukuri. Karena itu jika takdirmu sebagai orang miskin, ya, berbaik sangkalah kepada Allah. Mungkin dengan kemiskinan engkau mudah meraih jannah. Terima kasih. Dunia ini gak ada nilainya dengan surga. Dunia ini gak ada bandingannya dengan surga. Ya, maka cukup keinginan kita surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbaik sangka sama Allah. Ya. Saya kira berapa ya? 7 hal ya, pertanyaan Nabi Musa supaya bisa menjadi nasihat buat kita semua. Ya, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya di dunia dan insya Allah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya kira itu. Sebelum saya tutup, mungkin ada 1-2 yang mau tanya, mohon persilakan. Tes, ada yang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan keburukan dibalas dengan keburukan itu namanya dendam. Ya. Sekarang yang saya tanyakan, yang terjadi di kita itu sering kalau kita beda pendapat, kemudian ada yang salah satu yang pendapatnya diterima, terus kita tidak terima sehingga timbul dendam. Caranya menghilangkan sifat-sifat kita tidak punya sifat dendam pada orang itu bagaimana? Kemudian yang kedua, kita melihat ada kita nggak boleh sombong menghadapi orang sombong, terus kita sombongi juga, itu bagaimana? Karena dia ngomongnya selalu membuat kita ya istilahnya sakit hati. Setiap ngomong intinya riak, terus sekali-kali kita sombongi, itu bagaimana? Apa boleh kalian? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama tentang sifat dendam. Ya, ketahuilah Ibu ya, orang punya sifat dendam itu kayak orang melempar bola karet ke tembok, mengenai dirinya sendiri. Itu orang dendam, berharap orang lain celaka, dia yang sengsara. Karena dendam itu penyakit, dan penyakit itu menyusahkan diri sendiri. Maka untuk menghilangkan dendam, renungkan apa yang saya dapat dari
sifat dendam dalam jiwa saya. Jangan menyimpan penyakit dalam jiwa. Ya. Kalau baju kita kotor harus dibersihkan. Hati kita kotor harus dibersihkan. Ya. Maka renungkan bahwa dendam itu menyusahkan diri sendiri. Ya. Termasuk ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian ada orang seringkali misalnya menurut kita sombong, ya, menurut kita sombong, dan kemudian ada di antara kita sakit hati, sesungguhnya kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Iya. Kenapa? Itu artinya jiwa kita sedang didikte oleh orang lain. Jangan suka jiwa kita didikte oleh orang lain. Orang yang sakit hati itu sama dengan dia mau didikte oleh orang lain. Bersyukurlah Anda misalnya, sampai misalnya berarti, kalau ada orang, misalnya contohnya, ada orang melempar kita dengan batu kena kepala kita, atau orang mencaci maki kita dengan kata-kata kita. Bahkan ada yang menyampaikan ulama, bersyukurlah. Kenapa bersyukur? Yang pertama adalah yang melakukan keburukan bukan engkau, tapi dia. Bersyukurlah kamu. Yang kedua, ketahuilah ketika misalnya engkau difitnah oleh orang lain, sesungguhnya engkau akan menerima pahala besar tanpa engkau melakukan amal kebaikan. Engkau tidak perlu sholat, tapi engkau mendapatkan pahala sholat nanti di hari kiamat dari orang yang menyakiti kita. Bayangkan, nggak perlu sholat, nggak perlu puasa, nggak perlu sedekah, nggak perlu haji, ya, nggak perlu zakat. Tiba-tiba kita di akhirat kaget, kita dapat apa? Transferan pahala gratis. Bayangkan Bu, tiba-tiba ada di antara kita sedang duduk santai, ada pulsa masuk ke HP kita. Alhamdulillah. Lah begitu di akhirat, ya Allah, tiba-tiba banyak transferan pahala masuk di catatan kita. Alhamdulillah. Maka ketika kita disakiti orang, gak perlu sakit hati, bersyukur, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, nanti panen di akhirat. Dihina orang, alhamdulillah ya Allah, nanti panen di akhirat. Ya, sama tetangga dirasani, alhamdulillah ya Allah, nanti panen di. Malah bergembira, senang, nggak perlu sedih, susah, menderita. Ya. Nah, disyukuri saja, alhamdulillah. Apalagi memaafkan, oh pahalanya lebih besar. Ya, pahalanya lebih besar. Sabar dengan hinaan orang, cacian orang, itu pahalanya besar. Maka bersyukur ya. Coba ya. Ada ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang ingin saya tanyakan tentang poin yang pertama, yaitu tentang zikir, Pak Ustadz. Jadi saya sekarang kan sedang memulai untuk membaca zikir pagi dan petang. Nah, yang ingin saya tanyakan, yang pertama itu tentang waktu paginya itu sebaiknya tuh waktu kapan, kemudian untuk sorenya juga, untuk jamnya itu jam berapa, Ustaz. Kemudian yang kedua, apakah boleh misalkan kita membaca zikir pagi petang itu tapi kita tidak punya wudhu, dan apakah boleh ketika kita membaca itu kita tidak misalkan tidak memakai mukena gitu, Ustaz. Kemudian kita kayak di stop terus kita melakukan kegiatan lain terus dilanjut, itu seperti itu apa boleh? Kemudian yang terakhir yang saya tanyakan, bisakah diberikan contoh orang yang kaya hati itu yang bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, masih berlihat satu, waktunya yang terbaik itu pagi pada subuh,
sore pada asar. Pagi pada subuh sampai duha, sore pada asar sampai maghrib. Namun jika kita pagi tidak sempat sampai duha dan tiba-tiba habis duha kita ada waktu, maka bacalah walaupun habis duha kita punya kesempatan. Termasuk sore, jika ternyata kita ada udzur tertentu, sore tidak bisa, bacalah pada maghrib. Insya Allah itu tetap manfaat, ya, tetap manfaat. Ya. Yang kedua, bolehkah kita membacanya tanpa pakai mukena? Boleh, 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 nggak pakai mukena, pakai jilbab saja boleh. Bahkan kamu kan misalnya, misalnya ibu-ibu di rumah di kamar nggak pakai jilbab, nggak apa-apa baca zikir pakai mukena. Ya, asal jangan di luar, nggak nutup auratnya. Ya, selama di rumah bacalah zikir pagi petang. Apakah zikir pagi petang harus berwudu? Tidak harus. Tidak harus. Kenapa? Seorang wanita haid pun dia diperbolehkan untuk zikir pagi petang. Sebagaimana seorang wanita ketika dia mau masuk kamar mandi dia zikir berdoa, mau makan zikir berdoa, mau tidur zikir berdoa. Maka begitu pula dalam kondisi haid, seorang wanita juga tetap dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, okay? Yang terakhir apa tadi? Oh, contoh. Bagian. Kalau pengen contoh orang yang konak begini, ya, tentang dunia. Bagian. Kalau pengen contoh konak adalah lihatlah para nabi rasul. Ya, nabi yang paling banyak ujiannya siapa sampai sakit? Ayub. Dari kaya raya menjadi miskin. Dari istrinya yang setia sampai istrinya pergi. Dari punya anak sampai anaknya wafat semua. Apa kata beliau? Ya Allah, yang penting Engkau tetap jaga lisanku tidak sampai sakit untuk bisa berzikir kepadamu, apa itu cukup. Ya, bayangkan sepanjang lisannya bisa zikir kepada Allah itu cukup, walaupun dunia hilang semuanya. Ya, dan ibu-ibu rahimahullah, semakin banyak harta demi Allah, hisabnya semakin berat. Pertanyaan akhiratnya semakin banyak. Harta itu halalnya hisab, haramnya azab. Harta itu halalnya hisab, haramnya azab. Ya. Semakin sedikit hartanya, semakin ringan hisabnya. Ya. Maka cukuplah harta yang Allah berikan kepada kita dan kita ridho, insya Allah bahagia. Ya, saya kira itu boleh. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan sejenak kita mari berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan doa kita di insya Allah di bulan Rajab yang penuh berkah. Insya Allah tempat ini tempat yang didatangi juga para malaikat. Mari kita sejenak menundukkan hati. Yakinlah bahwa semuanya Allah akan mengabulkan semua doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, hamba-Mu yang hina hari ini, hamba-Mu yang berbuat dosa hari ini, kami semua yang banyak maksiat,
memohon ampun agar Engkau mengampuni semua dosa kesalahan kami. Ampuni semua maksiat-maksiat yang pernah kami lakukan. Ampuni semua dosa-dosa sebanyak apapun yang pernah kami kerjakan. Dosa kepada orang tua kami, dosa kepada keluarga kami, dosa kepada anak-anak kami, dosa kepada teman-teman kami, ya Allah, dan juga maksiat kami kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampuni semua kesalahan yang pernah kami lakukan, yang besar maupun yang kecil, ya Allah, yang kami sengaja maupun yang tidak. Karena jika Engkau tidak ampuni, pastilah kami akan menjadi orang paling celaka dunia akhirat. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan pada jiwa kami. Ya Allah, hiaskan ketakwaan pada hati kami. Ya Allah, bersihkanlah jiwa-jiwa kami dari semua penyakit, ya Allah. Ya Allah, sucikan hati kami dari semua kotoran, ya Allah. Karena hanya Engkau yang bisa bersihkan hati kami, Engkau yang bisa mensucikan hati kami. Engkaulah sebaik-baik pelindung, dan Engkaulah sebaik-baik penolong buat kami. Tidak ada yang bisa melindungi dan menolong kami kecuali Engkau, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kami semua, petunjuk jalan yang Engkau ridhoi, ya Allah, petunjuk jalan menuju keselamatan dunia akhirat, ya Allah, petunjuk jalan yang membuat kami bahagia dunia akhirat, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami semua ketakwaan, dan kokohkan ketakwaan pada jiwa-jiwa kami. Ya Allah, berikan kami kemampuan menjaga kehormatan diri ini. Ya Allah, berikan kami kemampuan menjaga kemuliaan jiwa-jiwa kami. Ya Allah, berikan kami rasa cukup atas apa yang Kau berikan kepada kami. Tanamkan qanaah pada jiwa kami. Ya Rahman, Ya Rahim, ijabah doa kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau condongkan hati kami kepada keburukan setelah Engkau memberikan petunjuknya kepada kami hari ini. Ya Allah, jangan Engkau condongkan hati kami kepada dosa maksiat setelah Engkau hiaskan cinta kebaikan kepada jiwa kami hari ini. Ya Allah, berikan kami rahmat dari sisi-Mu, berikan kami keberkahan hidup dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau yang maha memberi, sesungguhnya Engkau yang maha memberi kepada kami, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikan kepada kami semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kami semakin taat kepada-Mu, ya Allah, ilmu yang menjadikan kami semakin sabar atas semua ujian-Mu, ya Allah, ilmu yang menjadikan kami bisa bersyukur atas semua nikmat-nikmat-Mu, ya Allah, ilmu yang bisa menjadikan kami semakin tawadhu, rendah hati, ya Allah, ilmu yang menjadikan kami semakin taat kepada-Mu, ya Allah, ilmu yang menjadikan kami semakin cinta kebaikan, dan
ilmunya menjadikan kami benci dengan semua dosa maksiat. Ya Allah, berikan kepada kami semua rezeki yang baik dan halal. Ya Allah, berikan kepada kami semua rezeki yang baik dan halal, dan jadikan amal kami amal yang Engkau terima, ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramik, wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezeki-Mu yang halal. Ya Allah, berikan kami rasa cukup dengan rezeki-Mu yang halal, dan hindarkan kami dari rezeki yang haram. Jauhkan kami dari rezeki yang haram. Selamatkan kami, keluarga kami dari rezeki yang haram. Ya Allah, kayakanlah kami dengan semua anugerah. Tanamkan rasa cukup dalam jiwa kami. Berikan rasa kaya di dalam hidup kami, ya Allah. Kami tidak membutuhkan kecuali Engkau, ya Allah. Kami tidak memerlukan apapun kecuali Engkau, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib as-Sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, wa na'udzu bika min su'il khatimah. Ya Allah, izinkan kami semua wafat husnul khatimah. Ya Allah, matikan kami saat kami beribadah seindah-indahnya kepadamu. Ya Allah, izinkan ketika kami nanti wafat, lisan kami bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ya Allah, jika bibir kami nanti sulit, bantu kami, ya Allah. Mudahkan lisan ini, ya Allah, untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ya Allah, jauhkan kami, keluarga kami dari su'ul khatimah. Selamatkan kami semua dari mati yang buruk, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ibu-ibu rahimahullah, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat buat saya kita semua. Mudah-mudahan doa kita dijabah Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri adalah Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.